Bayangan ya, sebuah peradaban yang begitu raksasa, begitu berkuasa, sampai-sampai mereka yang mendikte jalannya sejarah dunia. Kekaisaran Romawi itu pernah menguasai hampir seluruh dunia barat. Tapi, nah ini dia, fakta yang paling bikin merinding. Kekaisaran terbesar di dunia ini runtuh bukan karena satu perang epik yang dramatis loh. Enggak. Mereka hancur karena masalah-masalah yang sama sekali nggak kelihatan dari luar. Dalam paparan kali ini kita bakal bedah tuntas analisis sejarah yang super menarik ini, gimana ceritanya sebuah raksasa perlahan-lahan membusuk dari dalam. Oke, mari kita selami misteri ini. Pertanyaan terbesarnya yang selalu bikin sejarawan garuk-garuk kepala selama berabad-abad adalah, kok bisa? Gimana kekuatan sebesar dan semasif itu bisa runtuh tak bersisa? Kalau di film-film, kita sering lihat invasi jutaan pasukan musuh menghancurkan tembok kota dalam semalam. Tapi realitanya nggak sesederhana itu. Ada rahasia yang jauh lebih dalam dan sejujurnya jauh lebih gelap tentang gimana kekuasaan absolut ini pelan-pelan kehabisan napas. Bagian pertama, ilusi kekuatan Romawi Agung. Sebuah ilusi tak terkalahkan. Sebelum kita masuk ke keruntuhannya, kita harus paham dulu seberapa luar biasanya Romawi di masa puncaknya. Bayangkan fondasi kekuatan mereka. Militernya, wah, luar biasa disiplin, bisa dibilang mesin perang yang nggak ada tandingannya waktu itu. Sistem hukumnya sangat maju, bahkan masih dipakai sebagai fondasi hukum modern kita sekarang. Infrastrukturnya juga gila-gilaan, dengan jalan-jalan raya dan akuadok raksasa yang membentang di seluruh penjuru benua. Dan semuanya bermuara pada satu pusat kekuasaan mutlak di Roma. Berdasarkan literatur sejarah modern, bahkan kalau kita cek studi-studi indeks Scopus terkini, Romawi itu diakui sebagai salah satu sistem politik paling kompleks dan canggih di seluruh dunia kuno. Keren banget kan? Jadi, poin krusialnya ada di sini. Sistem yang luar biasa kompleks inilah yang bikin mereka jadi penguasa dunia, tapi ironisnya, justru ini juga yang jadi titik awal kehancuran mereka sendiri. Bayangin aja seperti sebuah mesin yang super rumit. Mesin kayak gini butuh perawatan yang mutlak sempurna kan? Begitu ada satu aja roda gigi yang mulai karatan, wah, seluruh mesin langsung dalam bahaya besar. Bagian kedua, krisis politik dan korupsi, kehancuran dari dalam. Nah, roda gigi pertama yang karatan itu adalah sistem politik mereka. Ini tuh semacam pembusukan yang memicu efek domino jauh sebelum ada musuh yang nyentuh gerbang kota. Coba kita urai urutannya. Masalah utama yang benar-benar mencekik Romawi berawal dari korupsi yang udah mendarah daging di kalangan elit. Korupsi ini melesat cepat dan memicu perebutan kekuasaan yang berdarah-darah. Hasilnya, kepemimpinan jadi luar biasa labil. Bayangin aja, waktu itu kaisar sering banget diganti paksa, lewat kudeta, atau bahkan pembunuhan. Pergantian pemimpin yang brutal ini dampaknya fatal banget. Sistem politik jadi kehilangan arah, melemah drastis, dan yang paling parah, mereka kehilangan kepercayaan dari rakyatnya sendiri. Bagian ketiga, runtuhnya fondasi ekonomi, sebuah keruntuhan finansial. Nah, bagian yang sangat menarik dari analisis ini adalah melihat bagaimana saat politik hancur, ekonomi otomatis ikut terseret jatuh. Penyakit instabilitas politik ini menular cepat ke semua sendi ekonomi kekaisaran. Kalau kita lihat data ekonomi sejarah, ada 3 gejala utama yang berujung fatal. Pertama, pajak. Pajak dinaikkan gila-gilaan cuma buat nombokin negara yang lagi krisis. Kedua, inflasi. Nilai uang anjlok parah, bikin harga-harga melambung gak karuan. Dan ketiga, efek langsungnya, kesenjangan sosial makin ekstrim antara si kaya raya dan si miskin. Ini bukan cuma deretan angka di buku sejarah ya. Ini adalah potret nyata penderitaan jutaan nyawa di balik kemegahan Romawi. Dampak beruntun dari ekonomi yang remuk ini tragis banget. Rakyat yang udah tercekik pajak dan inflasi pelan-pelan hilang rasa percayanya sama pemerintah Roma. Dan di titik inilah efek domino yang paling seram terjadi. Tanpa ekonomi yang kuat buat bayar gaji, beli logistik atau senjata, militer Romawi yang dulunya ditakuti seluruh dunia mulai loyo. Tulang punggung kekaisaran bener-bener keropos. Jadi, twist terbesarnya adalah Romawi itu nggak hancur dalam semalam. Sebenarnya mereka secara perlahan kehilangan kekuatannya dari dalam. Ini tuh ibarat kematian yang sangat lambat, pembusukan internal yang panjang dan menyiksa banget. Dari luar, raga kekaisaran mungkin masih kelihatan berdiri kokoh gagah, tapi di dalamnya, jiwanya sebenarnya udah lama mati. Bagian keempat, tekanan luar dan kehancuran, titik krisis yang menentukan. Mari kita beralih dan lihat bagaimana semuanya memuncak. Perlu dicatat, bangsa-bangsa penyerang dari luar ini sebenarnya bukan akar masalahnya loh. Mereka cuma gejala dari kelemahan internal Romawi yang udah parah tadi. Begitu urusan dalam negeri hancur, musuh-musuh yang dari dulu ngintip di perbatasan langsung mikir, wah ini kesempatan emas. Kalau kita lihat runtutannya, kekaisaran digempur habis-habisan. Mulai dari serangan suku Goth, terus invasi brutal suku Vandal, belum lagi tekanan mengerikan dari suku Hun. Penyakit internal ini membuka pintu lebar-lebar buat serangan eksternal, yang akhirnya berujung pada peristiwa paling traumatis dalam sejarah peradaban,
penjarahan kota Roma di tahun 410 Masehi. Tahun 410 Masehi. Bayangkan, untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, kota agung Roma berhasil dijebor dan dijarah oleh musuh. Peristiwa ini benar-benar bikin syok seluruh dunia waktu itu. Simbol keabadian Romawi hancur lebur tak berdaya. Tapi, tunggu dulu. Ada satu kejutan kecil yang lumayan mengubah cara kita melihat sejarah. Meski penjarahan ini menghancurkan mental kekaisaran sampai ke akar-akarnya, secara teknis ini belum menjadi akhir mutlak dari segalanya. Dan fakta ini menggambarkan dengan sangat brilian apa yang terjadi selanjutnya. Romawi yang lagi sekarat-sekaratnya itu akhirnya dipecah jadi dua demi bertahan hidup. Di satu sisi, ada Romawi Barat. Karena udah kelewat lemah dan terus-terusan digempur musuh, Romawi Barat akhirnya resmi tutup usia di tahun 476 Masehi. Tapi, coba perhatikan sisi lainnya. Romawi Timur, entah bagaimana, berhasil bertahan. Mereka beradaptasi dan malah terus berjaya melintasi zaman sebagai Kekaisaran Bizantium. Dua nasib yang sungguh bertolak belakang, padahal lahir dari rahim peradaban yang sama. Bagian kelima, anatomi sebuah keruntuhan. Kesimpulan akhirnya. Oke, kita sampai di tahap kesimpulan dari autopsi sejarah ini. Mari kita tarik semua benang merahnya. Menurut konsensus sejarah modern, kita nggak bisa nyalain satu faktor tunggal aja. Runtuhnya raksasa ini adalah hasil racikan sistemik yang sangat amat mematikan. Dimulai dari krisis dan korupsi politik di dalam negeri, yang nyetir ekonomi ke jurang kehancuran. Ekonomi yang ambruk bikin militer melempam saat ngadepin tekanan luar. Dan semuanya diperparah sama sistem birokrasi yang udah kelewat rumit buat diurus. Benar-benar sebuah badai sempurna dari kegagalan peradaban. Pertanyaannya sekarang, kalau kekaisaran sebesar, sekuat, dan semaju Romawi aja bisa hancur berantakan dari dalam karena korupsi, krisis ekonomi, dan birokrasi yang ribet, apakah dunia modern kita saat ini benar-benar berbeda? Coba deh dipikir-pikir lagi. Pelajaran dari masa lalu itu sering banget jadi cermin yang paling jujur buat masa depan kita. Jadi teruslah penasaran, teruslah mencari tahu, dan pastikan kalian tetap mengikuti paparan sejarah kita berikutnya. Siapa tahu, kita bakal nemuin peradaban lain yang jangan-jangan lagi ngulangin kesalahan yang sama sebelum semuanya terlambat. Sampai jumpa!